Oke, kita mulai dulu. Pak Agung, Pak Aris, mangga mau dibuka? Ya udah, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih dari tim POJ ya, Pak Ridwan yang bisa mewakili untuk meeting hari ini gitu. Rencananya hari ini tuh agendanya adalah menampilkan gap analisis serta kemungkinan istilahnya prioritas ya yang diprioritaskan untuk terutama yang dikustomisasi ya. Item-item yang dikustomisasi kemarin kan ada sekitar 120 atau ya 120 item, dari situ ada sekitar 40 sekian untuk kustomisasi. Cuman ternyata kan setelah kita analisa memang ada waktu di mana kita harus melakukan kustomisasi itu gitu. Sehingga mungkin minta pertimbangan dari tim POJ kira-kira prioritasnya mana poin-poin yang perlu istilahnya didahulukan untuk kustomisasi gitu. Terus dari waktu pengerjaannya pun juga kan dibandingkan dengan waktu project itu, yaitu tadi kaitannya dengan prioritasnya lah gitu. Jadi mungkin selanjutnya lebih detail bisa saya lempar ke Mbak Rasti ya, biar bisa lebih lanjut. Silakan Mbak Rasti. Oke, terima kasih Pak Agung. Selamat pagi semuanya. Ya tadi melanjutkan yang Pak Agung sampaikan, betul. Jadi kemarin dari hasil sosialisasi ya Pak ya, kemudian juga gathering information. Nah, udah kami kelompokkan dan akhirnya analisa secara keseluruhan gitu. Nah, secara total ini memang kita bicara item pekerjaan dulu. Dari kurang lebih 6 bagian besar, mulai dari finance ya, mulai finance sampai dengan purchase dan inventory ini, total item pekerjaannya ada 108 gitu Pak. Nah, dari 108 ini 2 rental ya, karena rental sudah memang modifikasi. Dari 108 ini, ada yang sudah di-cover di ODU dan ada yang memang perlu kustomisasi. Nah, item yang memerlukan kustomisasi ini ada 35 item. Jadi kurang lebih sekitar 30% dari total item pekerjaan. Nah, kemudian untuk kebutuhan harinya untuk mengkustomisasi tersebut sekitar 110 hari gitu. Nah, kembali item kustomisasi ini tadi kita kalau misalkan cover semua kelihatannya waktu kita juga cukup ya padat kan ya Pak ya. Kemudian nanti kita juga perlu lihat ini dari sisi prioritas bagaimana. Dari seluruh item kustomisasi, kami sebetulnya buat rekomendasi Pak skala prioritas untuk pengembangan atau untuk kustomisasinya gitu. Tapi ini kembali lagi, ini adalah masukan dari kami gitu. Tentunya nanti Pak Ridwan misalnya dengan tim IT yang lainnya punya pandangan lagi, itu mangga disampaikan saja. Ini sementara kami sampaikan dari sisi kami saja dulu gitu. Gitu. Nah, ini itemnya 108 ya Pak ya, terdiri dari masing-masing finance ada 14, kemudian accounting 12, dan seterusnya sampai ke purchase inventory. Mohon maaf, saya potong sebentar Mbak. Ya, Pak. Dari item pekerjaan ini bisa dirincikan nggak Mbak? Mana yang sifatnya minor, mayor gitu Mbak, biar kita terlihat. Karena kalau saya lihat kan ini ya berbicaranya Mendes ya, tapi kalau saya lihat lebih ke pengaruh besarnya ya, mayornya, kemudian nanti kalau itu kan mayor terkait perubahannya. Nah, kalau dari sisi saya ini kebutuhannya gitu. Jadi kan ada dua, seberapa berat dari tim IDS dan seberapa penting dari POJ itu sih. Ya, betul. Oke Pak, nah ini memang detail masing-masingnya. Tadi ini finance, ini kami jabarkan juga di tabel berikutnya Pak. Jadi misalnya kita bicaranya di finance dulu ya. Untuk yang kustomisasi ini yang tandanya mungkin, merah. Sedikit nambahin Mbak Rasi, mungkin perlu dikasih definisi dulu ke Pak teman-teman ya, ke Pak Ridwan juga. Di sini ada kolom level Pak. Di kolom level ini tingkat kesulitan dan tingkat tadi mayorkah, minorkah gitu ya. Jadi kalau levelnya level 1 itu minor Pak. Level 2 itu middle, di atas level 3 itu mayor kurang lebih gitu. Nanti bisa kita
lihat-lihat bareng-bareng gitu ya. Sedikit Ya, nambahin betul, dulu Pak. definisinya biar supaya sama. Ya, baik. Ya, tadi itu betul yang Pak Andi sampaikan, di sini ada level, Pak. Nah, tadi level ini apa sih sebetulnya cerminan dari kustomisasi ini ya, Pak ya? Jadi kalau misalkan yang sudah ada fiturnya di Odoo mah ya kami bilang itu levelnya 0 karena memang ya sudah ada di Odoo, tinggal digunakan gitu. Nah, kemudian tadi kalau yang kustomisasi memang tadi ada levelnya. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya 2, ini berarti middle lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada yang level 5, ini berarti masuknya mayor gitu. Dari situ sih bacanya Pak Di atas level 3 semua mayor gitu ya. Nah, di antara mayor juga nanti kita pecah lagi gitu. Iya, betul. Begitu Pak Ridwan, mungkin itu yang tadi bagaimana sih pecahannya minor kah, mayor kah? Ini bisa dilihat dari level tadi Pak di kolom I di sini. Nah, kemudian akunting juga ini ada beberapa itemnya dan sudah kami breakdown juga mana yang ada di Odoo dan mana yang perlu kustomisasi, dan levelnya ini kebetulan ada yang levelnya sampai 14, Pak. Ini mayor banget gitu. Kalau dibilang seperti itu. Kemudian sama dengan aset manajemen, di sini juga ada yang sudah ada, kemudian yang perlu dimodifikasi, dan levelnya masing-masing di sini. Nah, terus sampai ke rental. Kalau rental memang ini ya tadi kita akan buat satu modul baru ya Pak ya, memang kembangan untuk POJ. Jadi di situ juga kami ada base-nya sebetulnya yang sekarang sudah ada, tapi di situ pun perlu ada pengembangan-pengembangan. Namun ini memang sudah termasuk ke scope kita kemarin ya. Jadi ini sebagai informasi saja kami lampirkan. Begitu Pak. Nah, kembali ke skala prioritas. Nah, skala prioritas ini kemarin kami coba breakdown, Pak. Di tabel yang Bapak lihat sekarang ini adalah item-item yang modifikasi saja. Kalau tadi di sini, ini itemnya secara keseluruhan ya, ada yang sudah ada di fiturnya dan kemudian ada yang perlu modifikasi. Kalau di sini ini adalah yang memang perlu modifikasi. Kemudian di sini pun levelnya kita bisa lihat. Sama sebetulnya dengan di file yang sebelumnya. Di sini rekomendasi kustomisasinya juga dari kami ya Pak, tadi pandangan kami bahwa yang ini bisa ini kami rekomendasikan lah untuk dikustomisasi sekarang. Jadi mulai dari finance, kemudian di accounting, lanjut ke aset. Nah, ini ada bagian-bagian yang memang belum kami rekomendasikan. Kenapa ya? Tadi masih bisa ada cara lain lah gitu. Jadi kira-kira kalau yang ini masih bisa di cover dengan fiturnya Odoo bagian apa gitu Pak. Mungkin seperti itu. Nanti ya tentu kembali ya. Pak Ridwan, ini penting banget nih, nanti kita coba hitung aja dari segi apa. Kira-kira mudah-mudahan effortnya yang ada bridging yang bagus ya antara kebutuhan yang penting banget di di POJ dan bisa kita kerjakan gitu. Mudah-mudahan ketemu itu. Paling saya izin itu ya, saya share kan ini kan cuma ditampilan di layar ya. Saya share dokumennya ke Pak Ridwan ya. Boleh Pak. Yang mana Pak? Yang ini. Share ya? Ini yang ditampilin ini. Yang ini ya? Nah, saya share aja. Boleh. Kayaknya harus. Ini biar Pak Ridwan juga bisa view ke ini ke laptopnya. Udah saya kira bisa dicentang-centang itu Pak. Kira-kira menurut kami rekomendasi belum tentu juga kan. Jangan-jangan nanti rekomendasi yang kita sampaikan, ini sebetulnya nggak penting gitu. Karena kalau level itu kan mungkin saya nambahin aja, untuk level itu sebenarnya tingkat kesulitan itu lebih ke teknis kustomisasinya gitu. Nah, masih belum tahu juga sih dari sisi POJ bagaimana. Dari sisi POJ itu apakah itu mandatory atau enggak? Ya, kan tadi yang di awal saya informasikan bahwa ada effort dari tim IDS, ya sifatnya mayor minor seperti apa, dan adapun seberapa penting dari tim POJ. Ini penting Mas. Nah, mau itu sifatnya mayor minor ya kita nggak mau tahu gitu kan bahasanya, dalam artian ya untuk kebutuhan kita itu harus dipenuhi. Ini adalah yang rekomendasi dari tim IDS ya, yang betul. Yang sisanya di mana tuh tim IDS? Sisanya yang sisa. Sisa yang belum direkomendasikan saat ini gitu Pak ya. Betul. Nah, ini memang ada beberapa nih, misalnya yang di finance ini belum direkomendasikan ya. Tadi perlu kita diskusikan ini baiknya di bagaimana sebagai informasi Pak, untuk yang sekarang mungkin nanti Pak Agung bisa menambahkan. Kami sudah ada alokasi sih untuk beberapa item yang memang masuk bisa dikembangkan di saat ini gitu. Tapi ya tadi
kita akan tentukan lagi ya prioritasnya. Kembali ini kan dari kami ya Pak, siapa tahu dari POJ memang tadi Pak Ridwan sampaikan mau tidak mau ini harus ada gitu karena ini memang perlu. Nanti itu bisa digeser-geser dari sisi rekomendasi Pak. Gitu. Mungkin Pak Ridwan bisa buka dulu filenya Pak. Ya ini saya lagi Kalau yang layar coba, yang ini rekomendasi ini kan saya juga belum dapetin Mbak Rasti, jadi saya belum dapat bisa share juga ke Pak Ridwan ya. Yang ini sih udah ya Pak ya, kalau ini memang yang dari itu awal udah. kita sharing kan ya. Ya, Kemarin yang sih itu saya kami juga udah nambahkan dapat rekapitulasi aja. Ini sebentar ya. Kalau yang analisa sih udah Mbak, ini udah ada. Cuman yang tadi loh, yang skala prioritas yang rekomendasi dari ITS mana? Rekomendasi ya, saya share sekarang. Ini kebetulan kemarin baru selesai. Pak Ridwan yang Gmail ya Pak ya? Sudah Pak barusan, boleh dicek Pak Agung, Pak Aris, Ica, Pak Ani, udah semua sih harusnya. Oh, udah ya? Coba di mana Mbak? Di email ada Pak, tadi saya kirim lagi. Nah. Makasih Mbak. Siap. Oh ini dia. Linknya boleh di kopas aja tuh di ini Mbak Rasti. Di sini ya Pak ya? Nah, biar itu gimana sih? Mana chatnya? Chat. Oke. Nah, sini ya. Kita yang rekomendasi ya. Ini saya hide dulu biar nggak bingung. Nah, yang gabungan yang nggak dipakai di hidden aja. Di hidden aja ya. Ini kemarin ini nggak keluar Pak. Ini tabel gabungan juga kayaknya di hide dulu ya. Nah, ini aja. Mungkin kalau misalnya biar apa istilahnya kalau dibaca begini. Bacain satu-satu kali ya. Nah maksud saya gitu ya biar refresh juga ya buat Pak Ridwan juga gitu. Oke. Boleh dibagiin satu-satu boleh, silakan. Saya sambil melihat ininya juga ya, apa namanya filenya ya. Iya. Oke, baik. Coba saya review ya. Yang pertama ini kita bahas dari sisi finance dulu Pak. Yang finance ini item kebutuhannya sebetulnya terkait UMP, di mana UMP ini, kalau ini bahasanya di sini ya, pertanggungjawaban UMP maksimal 14 hari setelah UMP cair. Apabila lebih dari 14 hari untuk membuka log diperlukan approval. Kemudian yang keduanya menambahkan informasi jumlah total pertanggungjawaban terhadap UMP yang diajukan dan perlu ada otorisasi approval soal di awal. Nah, ini memang sebetulnya tadi di ODU sendiri udah ada expenses report, tapi kemarin ada yang harus ditambahkan, kayak tadi ya, misalnya restriksi maksimal 14 hari, kemudian melingkan antara pengajuan dengan laporan, gitu. Ini item yang finance. Begitu. Finance berarti tiga-tiganya di apa namanya di rekomendasi ya. Ini kan ada 3 yang memang gap ya. Sisanya kan sudah. Tapi nggak ada rekomendasi di situ. Nah ini kami belum rekomendasikan di sini untuk yang finance. Nah makanya tadi saya salah persepsi berarti ya. Saya pikir ini adalah sudah hasil rekomendasi dari ITS. Jadi tinggal saya review bahwa ini sudah sesuai atau enggak. Berarti ini belum sama sekali ya. Yang ini jadi gini Pak, ini adalah item yang perlu kustomisasi tadi ya. Nah, tabel rekomendasi dari kami itu ada di sini Pak. Jadi kebetulan untuk yang finance memang belum ada, tapi yang lain ada sih beberapa gitu. Oke. Kebetulan yang finance memang belum direkomendasikan karena masih bisa
Kalau Menggunakan finance kayaknya itu tiga-tiganya perlu deh Mbak, penting itu karena yang pertama kita kan berhubungan sama uang ya. Kalau sama uang itu kan persetujuannya memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Dan perdirnya pun ada terkait pembayaran ini UMP maupun apa namanya approval berjenjang gitu approval itu. ya ini ya. Itu harus ada itu Mbak. Nah, kemungkinan tuh tiga-tiganya harus diakomodir sih untuk yang finance ini. Termasuk yang user akses dipisahkan ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Baik, ini untuk finance ya Pak ya? Iya. Kemudian memang untuk level approval yang berjenjang ini kan ada di beberapa modul lainnya juga ya Pak ya? Kayak misalnya sales, PO gitu, itu juga ada sih. Nah, nanti di bawah sudah kami definisikan juga. Saya lanjut dulu ke accounting ya Pak ya? Iya. Accounting ini yang pertama menampilkan multi periode di laporan balance sheet dengan P&L gitu. Nah, ini memang sih di audit sekarang baru satu periode. Kalaupun mau ditampilkan 2 periode ini memang kita di print satu-satu gitu. Kemudian dibandingkan. Nah, ini memang perlu ada sedikit penyesuaian. Kalau yang menampilkan multi periode, kalau menurut saya laporan-laporan itu bisa diakomodir nanti Mbak. Maksudnya itu kan masih ada bisa solusi manual ya dalam artian masih ada cara lah, masih ada solusi lah bagaimana untuk membandingkan. Nanti mungkin dari tim IDS menginformasikan bahwa oh ini masih bisa kok dengan menggunakan cara seperti ini gitu. Itu aja sih. Ya, nanti di training mungkin workaround-nya secara manualnya nanti kita informasikan gitu ya. Betul. Baik, ini sama halnya dengan laporan itu ada di nomor 2 dengan 3 Pak. Jadi balance sheet ini kan ada ya kemarin tuh unaudited dengan audited. Sebetulnya di share itu kemarin adalah kalau saya lihat tuh laporan catatan atas laporan keuangan ya Pak, itu biasanya dikeluarin sama laporan keuangan. Ya. Nah itu tapi ya itu tadi memang harus dimodif sih. Tapi ini belum kami rekomendasikan. Jadi ini setuju ya Pak ya untuk bisa kita pakai workaround dulu gitu. Kalau yang nomor 2 iya, cuman kalau yang nomor 3 itu tetap kan ya? Di situ ada itu maksudnya di modifnya itu lebih seperti apa ya Pak? Sebentar. Saat ini memang di audit itu kan menampilkannya baru 1 periode tadi ya Pak ya. Kemudian, ketika kita perlu 2 periode tadi ya memang perlu ada pengembangan gitu. Ini sebenarnya poin 2 sama poin 3 sama sih Hampir kalau mirip, saya cuman sih. audited. Oke. Diadu doang kan. Ada tambahan 1 kolom. Tapi mungkin ya selama itu masih ada solusi, kalau menurut saya itu bisa di next pengembangan aja sih. Yang ini ya, coba kita buka. Kemarin kami lihat sampel yang ini Pak. Boleh. Memang ini CL kasih jatuhnya. Nah ini Pak, memang ini di audit belum ada sih gitu. Kemudian ini ada kolom catatan juga kan. Kalau ini ya Mbak Rasti, mungkin saya masukin sedikit pemasukan dikit. Ini kan sebenarnya laporan keuangan yang sudah disusun oleh auditor. Betul. Jadi ini yang diterbitkan sama auditor. Jadi sebenarnya sih kalau boleh diadu, sebenarnya kita tuh pengen lihat laporan keuangan yang di-generate oleh sistemnya POJ yang diserahkan ke auditor gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya gitu. Kalau yang ini betul. Auditor hasil. Ini hasil dari auditor lah, iya, entah dia pakai Excel atau apa gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau menurut saya sih karena ini memang di Odo ini baru bisa nyetak 1 periode gitu kan. Nah, sebenarnya tim dari POJ itu ada 2 cara sih. Kalau seandainya kepentingannya untuk bikin laporan keuangan audit, itu bisa ngeprint 1 periode serahkan ke auditor. Atau kalau misalnya pengen diadu gitu kan, tapi unaudited gitu kan, statusnya masih unaudited gitu. Nah, itu bisa aja sih istilahnya diekspor ke Excel kemudian disusun bersanding-sandingan gitu. Itu sih workaround-nya. Itu Pak, makanya memang kami juga belum rekomendasikan sih karena tadi masih ada workaround-nya ya gitu. Karena memang secara level pengerjaannya ini juga sih Pak perlu diperhatikan. Memang sih bukan maksudnya nggak peduli lah gitu ya kalau dari sisi customer gitu. Saya sih agree lah. Betul. Cuman kan kembali lagi tadi poin saya adalah skala prioritas gitu Pak. Artinya mana sih yang harus kita siapkan selesai dulu gitu kan.
Nah, kalau dengan kebutuhan, ternyata ini sebenarnya bisa di workaround, tapi ini ngabisin 14 hari. Nah, ini lebih baik istilahnya di workaround dulu gitu maksud saya. Ya. Sehingga nanti yang penting-penting itu bisa antri lebih dulu gitu kan. Betul. Kalau saya sih setuju dari tim IDS karena memang coba kita pilih dulu sampai memang mana yang paling penting, baru nanti kita preview kembali masih adakah sisa-sisa untuk pengerjaan yang lain, baru kita pilih lagi gitu. Maksudnya ini kita pilih yang terpenting, selama itu bisa diakomodir dengan cara lain atau dengan ada solusi lain, kalau menurut saya itu nggak ada masalah gitu. Poinnya itu sih, kalau misalkan laporan selama datanya udah ada dan sudah berjalan, menurut saya bisa kok diambil secara diolah menggunakan Excel, dan toh juga teman-teman yang saat ini masih mengolah dengan Excel kan gitu. Aja sih. Ini untuk bapak-bapak untuk menyamakan persepsi, saya tambahkan itu ada di sheet sebelahnya Mbak Rasi, matriks modifikasi ya. Ini mudah-mudahan memudahkan kita nih mengambil keputusan mana yang direkomendasikan, mana yang tidak gitu. Ini yang atas matriksnya adalah tingkat prioritas yang dari sisi POJ-nya ya. Dari sisi POJ perlu atau tidak gitu. Nah, ketika dari sisi POJ sifatnya tinggi, baik dari tingkat kesulitan rendah ataupun tingkat kesulitannya tinggi, kita rekomendasikan Pak gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kita masukkan ke yang hijau. Mau susah mau gampang ya udah kita kerjain Pak gitu. Ya. Ya, terus kemudian kalau tingkat rendahnya, nah ini ada yang kuning Pak. Kalau kita masih punya waktu, rendah sih prioritasnya, apalagi tingkat kesulitannya juga rendah. Tapi itu kalau agak scroll ke bawah Mbak Rasi. Ini klasifikasi yang segitiga ini termasuknya nice to have ya. Nice to have. Gitu. Jadi kalau ada untunglah gitu ya. Nanti kalau kita punya waktu, mungkin ada beberapa item-item yang bisa kita masukin ke sini Pak gitu. Nah, yang kita tidak rekomendasikan nanti adalah misalnya yang termasuk, oh ya di POJ nggak penting-penting amat nih, nggak ada hasil signifikan kalau kita punya fitur ini. Terus ditambah tingkat kesulitannya juga tinggi gitu. Nah, tingkat kesulitan mungkin nanti bisa kita lihat kalau dari sisi IDS, dari sisi levelnya itu Pak. Ini misalnya levelnya udah 14, hasilnya di POJ pun dipakai juga nggak ada hasil signifikan buat organisasi. Nah, itu lebih baik tidak usah dikerjakan karena nanti kaitannya dengan cost malahan nggak balance kan gitu. Kurang lebih itu dulu persamaan persepsinya, setuju ya Pak? Ya, setuju. Yang paling kanan itu kalau tinggi buat POJ kami kerjakan, maupun kalau sudah ada tingkat kesulitannya berarti bukannya tidak bisa kami kerjakan Pak, itu bisa kami kerjakan. Ya ini jadi, seperti yang saya bahas di awal, maksudnya saya minta definisi mayor minor dari tim IDS, dari tingkat kesulitannya. Kalau dari sisi saya dari fungsi prioritasnya ini sama seperti, cuman ini lebih ke grafik. Ya saya setuju sama persepsi. Sip. Mungkin nanti ini ternyata 14 tapi di levelnya POJ level tinggi, udah itu kita masukin prioritas dulu gitu. Oke, saya kembali ke sini ya. Tadi kita kembali ke accounting ya Pak. Tadi poin nomor 3 ini tadi masih bisa ada workaround-nya gitu. Jadi sementara belum masuk ke item yang direkomendasikan. Ini bagaimana kira-kira Pak Ridwan? Itu nggak apa-apa, itu nanti next di di pengembangan aja Mbak. Oke. Nah, poin nomor apa perlu disampaikan? Itu diantik dulu ya Mbak. Targetnya itu sorry. Ini ke lanjut. Kenapa? Iya Pak, nanti kita tambahin kolom tadi ya untuk lihat matriksnya ya Pak ya. Maksud Pandit kan. Baik. Ini mungkin bukan itu Mbak Rasi. Mungkin sambil kita ngitung karena memang kita punya keterbatasan waktu kan, paling yang angka 45 itu ya di level 45 itu yang mungkin kita kejarin gitu ya. Itu yang harus semua yang prioritas dan penting buat POJ masuk situ dulu gitu. Nanti kalaupun kalau kurang, jadi kita punya angka standar Pak Ridwan untuk memudahkan aja ya ini. Total kan di bawah itu ada level 37 gitu ya Pak ya saat ini ya. Terus yang sudah dihitung ada 15 kurang lebih gitu kan sekarang. Ya, betul. Nah, ini target kita sebetulnya ada angka 45 Pak untuk target sampai tanggal 30 Agustus 31 Agustus Pak. 31 Agustus kita bisa ngerjain kurang lebih kalau di angka 45 kita masih bisa ngejar waktu itu gitu. Jadi mungkin sekarang sambil kita lihat prioritas dan fungsionalitasnya seperti apa dengan target 45 untuk semua modul gitu.
Dilanjut Mbak Resti. Oke. Nah, ini poin yang selanjutnya, mencatat aset di PO yang kuantitinya lebih dari satu. Gitu. Nah, ini sebetulnya ada 3 alternatif, Pak. Ada yang memang sudah bisa langsung kita pakai di Odoo dengan cara bikin satu produk per satu line ya di sini. Ada yang perlu sedikit effort lah gitu. Yang ini yang 5 ini adalah modifikasi gitu. Sebetulnya ini kenapa kami rekomendasikan karena kemarin ada permintaan. Tapi kalaupun mau dilakukan secara manual lah istilahnya dengan fitur yang ada di Odoo sekarang, ya ini masih bisa sebetulnya. Tapi ini kami rekomendasikan. Tapi ini masuk rekomendasi kok menurut saya juga. Ya, maksudnya ini masuk jadi rekomendasi juga sih Mbak, karena kalau menurut saya isu dari teman-teman itu terkait data yang memang terpisah-pisah gitu kan. Catatannya itu aja. Jadi kalau misalkan kita buat solusi bahwa dia harus input ulang gitu kan, datanya itu justru tetap membiarkan isi itu terjadi. Betul. Penginputan redundant itu ada kesalahan yang tinggi lah. Dibandingkan kita kan harus ngisi pertama sekali sudah selesai gitu. Ada risiko human error ya. Betul, risiko human errornya tinggi. Kalau ini memang setuju, ini masuk ke rekomendasi. Oke, baik. Selanjutnya ini sih lebih ke perhitungan fiskal ya, depresiasi fiskal pajak. Ini sih belum kami rekomendasikan karena ya tadi memang belum ada sih aslinya gitu Pak. Ini juga kami nggak rekomendasikan. Ya. Bisa itu juga setuju. Di yang saat ini pun memang juga belum ada sih terkait fiskal ini. Ya sebenarnya hampir sama dengan depresiasi, amortisasi ya. Betul. Ya. Ini perbedaannya untuk pajaknya aja ya. Ya, kemarin tuh ada permintaan untuk pajak ya. Nah, ini belum kami rekomendasikan. Ya, itu baik. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait unit kerja itu kemarin Pak, yang perlu dipisahkan ya ketika untuk laporan keuangan, baik ketika masuk ke SO dan yang lainnya. Ini sih kami rekomendasikan karena cukup krusial. Ini cukup berat sih, tapi memang kayaknya penting ya Pak. Betul. Ya. Ini karena saya nambahin aja paling karena saya lihat dari peraturan kan anggaran itu kan ada di wilayah, ada di pusat gitu. Jadi memang seharusnya wilayah pun bisa punya laporan keuangannya masing-masing gitu kan poinnya di situ gitu. Betul. Jadi memang perlu sih ini kalau menurut kami nanti juga memang kalau yang saat ini justru memang sudah diakomodir dari sistem yang saat ini. Maksudnya kalau ini tidak diakomodir menurut saya malah menjadi penurunan. Dan ini pun yang memang ya itu tadi yang disebutkan oleh Pak Agung memang benar. Setiap kanwil itu sudah ada otorisasinya, ada kasnya gitu. Memang ada dan itu ada pertanggungjawabannya. Maksudnya kasnya itu kelihatan lah per masing-masing per regional bahasa sekarang ya. Tapi kalau yang per area sih saat ini kita belum ya. Cuman saya nggak tahu nanti next. Tapi nggak apa-apa itu sudah di state per area juga nggak apa-apa. Oke. Baik. Oke, itu untuk akunting Pak. Jadi kesimpulan dari 15 ya. Nah lanjut di aset. Yang pertama ini kaitannya sama aset kepemilikan atau ini aset untuk rental. Nah, ini karena ada hubungannya dengan modul rental juga. Jadi ini perlulah. Jadi kami rekomendasikan gitu. Ini lebih ke aset, kemudian kaitannya dengan maintenance dan kemudian sama status juga. Ini yang nomor 3 ini maksudnya gimana sih Mbak? Saya agak lupa. Ini belum sebetulnya yang seperti apa ya? Saya agak bingung juga nomor 3 ini. Ini tuh kemarin informasinya ada aset-aset yang memang kita tuh istilahnya bukan barangnya POJ Pak. Jadi tapi nantinya akan disewakan. Begitu. Nah, berarti kan ini asumsinya adalah dia aset untuk rental gitu. Nah, ketika aset untuk rental, ini perlu didefinisikan juga kan di aset dan perlu dimasukkan datanya ke dalam aset. Gitu. Bukannya memang kalau di Odoo itu aset manajemen itu memang bisa direntalkan ya? Maksudnya? Bisa. Ya, tadi itu berhubungan dengan modul rental sebetulnya, Pak. Iya, kalau saya bilang ini ada di rental manajemen sih, dan ini pun
harusnya udah bisa diakomodir di rental management bahwa setiap aset yang ada yang ada penyewanya akan ada flag bahwa dia disewa. Kalau misalkan tidak ada flag disewakan, berarti itu dia ready gitu kan. Kalau nggak salah ini di rental deh. Nah ini tambahannya ini mungkin Pak. Ya? Tambahannya yang ini nih Pak. Jadi sebetulnya sekarang itu ketika kita bikin, katakan tadi kita masukin barang via PO kan Pak. PO udah relasi nih dia ke akunting untuk dihitung depresiasinya. Tapi saat ini belum masuk ke modul aset gitu. Jadi masih harus manual nih. Kalau nambahkan gini mungkin dari sisi strukturalnya Pak ya. Ketika kita bicara aset di Odoo itu, walaupun Odoo sudah terintegrasi, aset itu bisa dilihat dari 3 sisi Pak. Satu inventory, yang kedua dari sisi akunting, yang satunya lagi adalah dari sisi aset manajemen gitu. Nah ini produk ya gitu ya. Akunting dengan inventory itu udah nyambung Pak. Tapi ketika aset ini mobil ini dirawat seperti apa sih? Nah, itu harus disambungkan dengan modul aset manajemen yang saat ini masih berdiri sendiri ya. Belum ada ya, masih terpisah gitu. Oleh karena itu untuk kebutuhan POJ kami nanti akan membuat sebuah tambahan merelasikan ketiga entitas aset atau produk itu, Pak. Jadi ada di modul aset, modul inventory, modul akunting dan modul aset manajemen. Nanti aset maintenance ya, sebutan kita aset maintenance. Aset maintenance, betul. Oke, berarti mengintegrasikan data yang ada di aset manajemen, inventory dan akunting ya. Saat ini di Odoo hanya mengakomodir inventory sama akunting saja ya, yang aset nyambungnya baru di situ, Pak. Betul. Boleh ini nggak? Boleh usul nggak yang deskripsinya itu jadi kayak misleading jadinya? Ini sebetulnya makanya itu dia Pak. Ini kan sebetulnya bahasa yang kemarin kita tangkap pada saat meeting ya. Jadi kemarin apa sih kita kan analis kan? Ya? Harusnya sih kita kan analis. Jadi solusinya harus matching dengan deskripsi kan, gitu kan? Betul. Kalau kayak gini kan pencatatan aset pemilikan pihak lain. Berarti kan ada aset yang bukan milik POJ gitu kan? Iya. Kalau saya justru ingat yang waktu pertama kali kita ini Pak Agung yang terkait ada bengkel misalkan dealer gitu, dealer yang menitipkan barangnya, jika memang dipakai akan dibayar, kalau enggak ya dia titip aja di situ. Saya berpikirnya di situ. Kalau itu udah masuk, kan udah belum cover jalan kan ya? Itu sebenarnya belum jalan kan sebenarnya secara bisnis ya di POJ juga sebenarnya. Bisnis udah Pak. Sudah jalan kita ya? udah ada di Cibaluyung kayaknya ada. Kemarin habis stock of 6 juga kemarin. Masih manual gitu, itu dilakukan. Ya. Oh tadi Mbak Rasti bilang katanya udah bisa juga sebenarnya itu ya. Kalau itu sih udah ada sih, itu udah masuk ke cover. Tapi bukan ini ya. Bukan itu tapi Pak. Kalau ini mungkin lebih gini, kalau korelasinya dengan deskripsi, nanti di modul aset akan kita bisa tambahkan semacam tagging Pak ya, bahwa ini punya siapa sih gitu. Itu bisa jadi tagging, bisa jadi keterangan yang lain kurang lebih gitu. Iya. Nah kayak gitu enak tuh kan, jadinya antara solusi dengan permasalahan itu nyambung gitu. Nanti bisa ada pencatatan untuk aset ini sebetulnya mau semacam menambahkan tagging, tapi tagging di mana ya? Nggak bisa di inventory dan nggak bisa di akunting kan. Jadi kita tambahkan tagging barang ini punya siapa, pihak mungkin mana yang punya. Bukan pemilikan pihak lain kali Pak ya. Mungkin ini ada pencatatan untuk aset yang disewa oleh customer. Itu. Ya, yang oleh ini kalau saya mencoba mencoba mendeskripsikan dari solusi yang tadi ditawarkan oleh IDS ya. Kalau yang deskripsi yang awal justru saya agak bingung, lebih balik ke yang tadi yang dealer nitip barang itu. Kalau ini justru lebih ke pencatatan untuk aset yang disewakan oleh customer. Pencatatan untuk aset yang disewakan kepada customer. Disewa customer. Dan dicatat. Gimana ya cara ini ada pencatatan untuk aset yang disewakan oleh customer. Coba bahasa nggak resminya juga boleh Pak. Sebagai sewakan kembali
Ini tuh sebetulnya alurnya bukan yang begini, Pak. Misalnya ada PO terhadap POJ, kemudian POJ barangnya nggak ada, POJ kemudian mensubkonkan atau meminjam dari pihak ketiga untuk dipinjamkan ke pihak apa namanya ke pihak lain gitu ya, ke customernya POJ gitu. Kemarin saya nangkepnya gitu. Dan ketika kita sewa kalau kita Mbak Rasi minta koreksi ya, ini juga perlu diluruskan juga. Kalau kita pinjam ke pihak tiga, maksudnya ke subkonnya POJ, kan itu namanya pinjam ya. Secara aset nggak bisa ditulis langsung di aset kan, karena memang itu juga pinjam gitu. Nah, solusinya adalah paling tidak teman-teman POJ bisa tahu ini aset POJ atau aset orang lain gitu kan. Oke. Oh, itu ini bukan barangnya ada sih di POJ tapi bukan punya kita loh gitu. Nah, nyatatnya di mana ya? Paling tepat nyatatnya di modul maintenance gitu. Untuk tahu siapa sih gitu. Itu bukan arahnya. Kalau saya nangkepnya kemarin waktu menyimpulkan ini ke arah sana. Ya, kalau itu beda lagi. Memang tadi ada kemungkinan ya, tapi kalau secara operasionalnya saat ini belum ada. Tapi ada kemungkinan memang pada saat kita ada order rental terkait mobil ataupun kendaraan bermotor tidak dapat kita beli gitu kan. Kita tidak dapat beli tapi kita merental dari pihak lain. Itu kemungkinan, tapi itu kemungkinan dalam artian saat ini sih belum ada sih Pak untuk rental seperti itu. Itu sih. Tapi coba bahasa sebelumnya seperti apa Mbak Rasti? Saya agak bingung juga tadi bahasanya. Benar, iya. Ada penyertaan untuk aset pemilikan pihak lain yang disewa oleh POJ dan dapat disewakan. Ini sih memang di PO tadi sih Pak. Ya tadi ya ketika kita mau submit, masukin barang ke inventory gitu Pak. Yang memang harus via PO kan, mau tidak mau kemarin itu. Nah, mencatatnya harus dikaitkan juga dengan modul maintenance dan modul accounting. Itu sih ingat saya sih gitu. Nah, itu benar cocok tuh sama keterangan. Catatannya emang deskripsinya ini rada membingungkan ya. Kalau keterangannya kayak gitu tuh berarti tadi menghubungkan yang tadi poinnya Kang Andi yang pertama tuh. Betul. Menghubungkan aset ke dalam modul rental dan aset manajemen. Aset manajemen gitu kan berarti. Kan tadi berdiri sendiri-sendiri tuh. Betul. Maintenance, aset sama rental tuh kan berdiri sendiri-sendiri. Ya, kayaknya itu nomor 2 yang diperlukan relasi aset itu jadi nomor 1 gitu aja sih sebetulnya ya. Yang paling penting kan sebetulnya nomor 2-nya buat kita ya. Betul. Sebetulnya nomor 2-nya ini mengobati beberapa penyakit yang lain, Pak Kang Agung. Iya, paham. Salah satunya jadi, yang tadi saya sebutkan bahwa karena ini nyangkut juga dengan yang lain ya. Iya. Di sisi lain yang memang sudah diatasi ya di item nomor di baris 44 ini gitu. Di nomor 3 ini ya. Cuman maksudnya ini mungkin bukan jarang terjadi ya, belum terjadi justru yang tadi saya bilang hubungan antara inventory sama aset ini yang memang belum terintegrasi, justru lebih ke situ sih. Pada saat kita good receive itu kan langsung ke inventory ya, tidak ke aset ya kan? Iya, betul. Inventory dulu, aset akunting. Iya, baru akunting doang kan, belum ke aset kan. Nah, saya justru lebih nyangkut ke situ, tapi ya ini pun salah satu solusi juga sih untuk yang pencatatan aset tadi gitu kan. Ya nggak masalah sih, cuman bahasa deskripsinya ini yang biar pas gitu ya. Nggak nyambung secara langsung. Iya, betul. Saya lebih ke ini pencatatan aset kali ya, Pak ya. Ya, kalau mau pencatatan aset yang secara otomatis pada saat good receive gitu aja Mbak, kalau saya. Mungkin ini menjadi kasih tanda kurung aja Mbak Rasi, jangan diganti yang awalnya. Tanda kurung diwarnain aja ya, diwarnain beda gitu. Pencatatan modul accounting dan aset maintenance. Gini kali ya. Ya.
di sisi akunting dan enggak betul. Iya betul, modul akunting. Tapi gini, maksudnya gini. Kalau saya sebenarnya ada dua masalah sih. Mungkin ada 3 masalah. Yang pertama, yang tadi saya bilang bahwa pada saat good receive itu terintegrasinya masih inventory dan keuangan, sedangkan aset belum. Itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua adalah pencatatan aset pemilikan pihak lain yang dikarenakan POJ tidak memiliki asetnya. Gitu kan. Dia disewakan kembali. Itu problem kedua. Nah, secara problem ketiga mungkin lebih ke pada saat itu lebih ke depresiasi ya, itu lebih ke depresiasi. Pada saat di good receive akan muncul di aset depresiasi, itu lebih ke nanti di akunting atau ada ya depresiasi. Itu udah sih Pak tadi ya. Itu udah masuk gitu Pak. Udah ke provide. Ya 2 poin tadi sih satu solusi gitu kan? Iya, 2 poin, dua deskripsi itu satu solusi, yaitu diperlukan relasi antara aset modul maintenance dan aset akunting, modul akunting itu sih. Normalnya kalau bicara aset di Odoo itu akunting Pak larinya. Iya. Udah tercatat di aset, itu artinya sudah tercatat di akunting. Tapi sebagai barang di maintenance-nya itu memang jarang yang menghubungkan itu. Nah, kita perlu menghubungkan itu sekarang gitu. Iya. Lapangan kan. Oke. Oke. Ini memang rekomendasi ya? Ya, rekomendasi. Baik, kemudian selanjutnya ini notifikasi untuk perpanjangan surat kendaraan. Ini sementara sih belum kami rekomendasikan. Karena masih ada workaround-nya di Odoo dengan cara lock activity, Pak. Ya, coba nanti kita jumlahkan, tapi secara jumlah misalkan masih bisa diakomodir, masih ada sisi, mungkin ini bisa menjadi salah satu utama karena beberapa ya sebenarnya masih bisa pakai itu sih. Yang apa-apa, lanjut. Oke. Baik, kemudian kendaraan yang siap keluar ada status ready sewa atau ready jual. Ini perubahan status sih sebetulnya. Ya, status dari aset. Ini kami masukkan rekomendasi karena tadi perlu diklasifikasikan kan ya aset itu. Ini juga ada kaitannya dengan rental, Pak. Ya, betul. Ini ada kaitannya pada saat. Dan satu lagi, Mbak, ini hubungannya sama depresiasi loh, Mbak, keuangan loh, Mbak. Ya, itu udah otomatis, Pak. Karena tadi aset kan ya. Kalau depresiasi udah ada masuk di akunting tuh, Pak. Bukan. Pada saat kita ready to sewa, terus kita dirubah menjadi ready. Dijual gitu kan? Itu sebenarnya bisa diedit sih, Pak. Sebentar, ini item itu udah ada deh Pak. Item itu udah di cover di poin mana ya kemarin tuh. Itu memang terpisah sih. Jadi tadi ya, apa kalau misalnya kita pindahkan statusnya, ada notifikasi, oh maaf ini apa ya? Nih, nyambung dengan ini. Ini kan kaitannya dengan status aset. Betul. Jadi tadi ketika misalnya kita ubah nih statusnya ready to jual, berarti kita akan notif juga tuh ke bagian keuangan, di mana nanti yang harus diubah statusnya, harus diberhentikan depresiasinya, dan kemudian tadi asetnya sendiri harus diubah ya statusnya gitu. Ini nyambung dengan poin 11 sih sebetulnya. Ini ada solusinya, ada workaround-nya Pak, ada yang versi A, ada yang versi B gitu ya. Ya, nah, karena kita melihat masih bisa diselesaikan dengan versi A, yaitu ketika merubah status, makanya harus mention, Pak. Harus mention ke divisi terkait. Nanti itu bisa dilakukan secara komunikasi di internal ya gitu. Jadi ini kita melihat sebetulnya perlu atau nggak perlu ya. Ini kita karena masih ada workaround-nya, kita nggak perlu gitu ya Mbak Rasi ya. Pertimbangannya ya. Tapi kalau misalnya sangat diperlukan, sebetulnya bisa tuh pakai pola yang B ketika merubah status bla 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 gitu ya. Nanti ya dipersilakan kira-kira tingkat prioritasnya apakah diperlukan atau enggak. Tapi kalaupun tidak masih ada yang solusi A-nya gitu Pak. Pak Ridwan. Pak Ridwan ya. Tadi agak kepotong karena ada telepon masuk. Gimana? Halo. Di saya suara saya nggak kedengeran ya? Kedengaran Mas Andri. Oh, kedengeran.
Pagi Pak Andri. Kedengeran Pak? Pagi. Pak Andri. Ya tadi udah aman Pak Ridwan suaranya? Aman. Tadi terputus. Sampai mana tadi Pak keputusnya? Terputusnya tentang perubahan status aset. Nah ya memang untuk perubahan status aset ini kan nyambung dengan poin 11 sih Pak ya. Jadi memang ada dua solusinya sih. Yang pertama tadi kita pakai fitur yang sudah ada di Odoo, jadi sifatnya komunikasi internal nih kita mention nanti langsung ke yang bersangkutan gitu. Nah tapi ketika ingin dibikinkan secara otomatis nih kita perlu ada sedikit perubahan nih. Ini ya poin B di sini solusinya. Ketika merubah status akan notifikasi dan seterusnya. Oh berarti untuk yang poin 10 itu belum bisa diakomodir ya Mbak? Maksudnya kan bahasa di situ kan diakomodir untuk kendaraan yang siap keluar dan ready to sewa atau ready jual itu sekalian dengan notifikasi terhadap keuangannya gitu. Berarti di poin 11 itu adanya ya? Itu di 11 Pak, betul. Oke. Tapi saya agak meloncat ke depresiasi Mbak. Untuk depresiasi sendiri walaupun tiap bulan itu mengenerate itu tetap ada validasi kan ya atau ada action dari keuangan kan ya? Perlu ada, betul. Ya. Betul. Perlu ada istilahnya konfirmasi ya Pak ya. Jadi secara Odoo-nya sih ngejurnal dulu tapi dia belum katakanlah belum divalidasi gitu. Masih draft. Jadi perlu dicek. Tapi kalau sudah di start jalan otomatis kan berarti sampai dia di stop ya? Jalan otomatis tapi tetap harus diposting Pak. Oh, Tadi harus posting itu sama dengan validasi. Oke, nah kembali ke poin 10. Jadi ini kami rekomendasikan kalau yang ini karena ada kaitannya juga dengan rental. Namun yang poin 11 karena ini masih nyambung, sementara karena masih ada workaround-nya, jadi belum direkomendasikan Pak. Nah, yang poin 11 diakomodir dengan chat diskusi itu ya atau dengan message di dokumen terkait. Betul. Baik, itu 10 dengan 11 mungkin tadi karena saling berkaitan. 12 ini mengupload dokumen yang dibutuhkan dari informasi aset. Jadi ini dokumen tuh termasuk kemarin tuh kayak STNK-nya, foto kendaraan, kemudian kalau ada BPKB dan yang lainnya. Ini sih kami akomodir dulu sementara direkomendasikan. Karena kelihatannya kemarin kan sempat tercecer gitu ya istilahnya Pak. Gitu informasi. Jadi ini masuk dulu rekomendasi. Dan kalau di message memang bisa juga ya, tapi bakal panjang bawah kan. Gitu. Jadi dikelompokkan nanti mungkin bisa lihat mock-up-nya lah. Betul. Ya kalau di message juga nge-trace-nya susah Pak. Betul. Tracking-nya susah banget. Makanya ini kita rekomendasikan. Iya. Gitu. Oke. Ini oke Pak ya? Oke, baik. Nah, lanjut ke SDM ya. SDM ini yang pertama, karyawan memiliki halaman profile di mana karyawan dapat menambahkan informasi pribadi. Ya, ini satu halaman khusus di mana tidak semua informasi yang saat ini ada di modul employee bisa keluar. Jadi minimal bisa merubah informasi pribadi, termasuk pengalaman dan yang lain. Ini sih kami rekomendasikan karena tadi supaya karyawan bisa ngisi datanya sendiri ya. Gitu. Itu. Kalau misalkan saat ini, sorry Mbak, berarti saat ini dari Odoo sebenarnya pada saat saya sebagai pegawai tidak diberi akses untuk mengakses semua data di profilnya itu saya bisa edit apa aja? Nggak bisa ngedit apa-apa ya Pak Ani ya? Maksudnya basically kalau di Odoo yang boleh mengedit data karyawan adalah level officer Pak. Jadi dia ada officer, ada manager gitu. Kalau officer masih bisa mengedit. Tapi kalau employee karyawan biasa itu tidak bisa ada hak akses ke nggak bisa lihat sama sekali malah HRD sebetulnya. Oh gitu. Oke, berarti ini perlu ditambahkan karena kemarin dari Pak Uus minta untuk ini sih ada pembaharuan data lah bahasanya terkait untuk data-data HR ini. Sering ini diminta memang, jadi kita prioritaskan juga. Oke, kemudian selanjutnya nomor 11 kalau di itemnya informasi foto pelamar.
kemarin Pak. Kalau di modul rekrutmen pelamar kan nggak ada fotonya ya. Tapi memang ini belum kami rekomendasikan karena tadi masih bisa dimasukkan sebagai dokumen yang di-upload gitu. Gitu sih Pak. Biasanya pelamar ngirimnya CV. Jadi nggak bisa di-preview aja ya Mbak ya. Harus di-download lagi gitu kan ya, di-attach, di-download. Ya betul. Dan biasanya sih kalau best practice-nya pelamar itu kan ngirimnya ini ya CV-nya dia, kurikulum vitae-nya dia. Yang otomatis sudah ada fotonya, biasanya begitu. Betul. Jadi ya ini kami melihat efeknya signifikan, agak kurang signifikan ya di dalam proses rekrutmen gitu. Tapi mangga ini kami buka juga kalau memang ini diperlukan, bisa juga sih. Ini termasuk yang itu yang apa? Nggak mayor ini Pak. Hasilnya kurang signifikan tapi effortnya tinggi. Menurut kami gitu ya. Mending dialokasikan ke mungkin ada yang lebih penting lagi coba gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya foto pelamar itu sebenarnya itu hanya bukan mempercantik ya, mempermudah aja gitu dari tim HR gitu. Sebenarnya tapi selain foto pelamar dia lebih ke lihat CV biasanya. Nah, CV kalau itu udah ada Pak CV. Yang diupload dan bisa dilihat dari HR-nya, langsung dilihat kan juga pasti ada foto profilnya kan di situ kan. Itu aja sih. Mungkin itu next ke pengembangan nggak masalah sih menurut saya. Tidak menghambat proses bisnis sih. Oke. Siap, baik, ini clear ya nomor 11. Kemudian selanjutnya rekap absensi karyawan dan approval perubahan attendance. Ini lebih ke approval-nya sih kami tekan. Kalau rekapitulasi ini sudah ada ya, jadi ini sudah ditandakan juga. Tapi approval-nya ini ketika melakukan perubahan attendance yang memang belum ada. Ini kami rekomendasikan karena cukup sering ya kelihatannya di kalau kemarin menurut cerita Pak Uus. Ini kemarin informasinya attendance-nya ketika diminta dulu GM menghadiri meeting di luar gitu, kemudian baru ke kantor, baru absen. Nah, sebetulnya itu nggak kesiangan, tapi kan ada tugas, itu kan berarti perlu ada perubahan attendance. Ini kami rekomendasikan, Pak. Ya, ini perlu sih, karena absensi sensitif bisa mengeluarkan seseorang. SP. Bisa keluar SP gitu aja. Kalau udah dapat SP nggak dapat tunjangan. Ya nggak bisa bikin orang PHK juga. Ini hidup dan mati karya seseorang dari sini ya. Betul, karena gini, bahasanya gini Pak dari tim IDS. Kalau saya kan juga udah pernah di HR ya, bahwa setiap ada kebijakan itu terkait teknologi itu harus ada solusi terkait error gitu kan. Misalkan kita absen tidak bisa, ya harus ada solusinya. Bagaimana cara mengakomodir ada perubahan attendance? Kalau misalkan error, ya udah error, ya nggak mungkin juga, harus ada menu untuk perubahan itu gitu kan. Ya selain dari ada alasan dinas atau kenapa, tapi kan ada kemungkinan error juga kan sistem. Besar Pak, besar ini. Iya. Sering manual terjadi. Lah ya. Kalau sekarang masih beberapa customer mengatasi dengan telepon ke HR yang perbaiki gitu ya. Tapi kalau udah karyawannya banyak, satu hari bisa ditelepon 40 karyawan kan repot. Dan sebenarnya kan yang tahu terkait kehadiran pegawai kan atasannya. Jadi perlu ada approval. Jadi menurut saya itu yang penting, karena yang tahu atasannya kan yang kerja setiap hari, misalkan memang dia minta tanda tangan ataupun apa kan atasannya. Ya itulah makanya perubahan approval ini penting, maksudnya pada saat sistem error besoknya kan dia masih bisa mengajukan bahwa kemarin saya nggak bisa absen loh karena ini ada ada buktinya kok saya hadir gitu. Itu aja sih. Siap. Jadi ini memang harus dicentang nih Pak ya. Nggak mau ini. Oke, kalau gitu ini sudah clear. Nomor selanjutnya tunjangan cuti. Ini kaitannya dengan apa? Tunjangan cuti dibayarkan untuk karyawan yang mengambil cuti tahunan. Pembayaran dilakukan via pembayaran gaji. Nah, ini juga kami rekomendasikan karena berhubungan dengan tunjangan ya, gitu. Ini kami rekomendasikan, Pak. Tapi ini nanti ada hubungannya sama ini nggak, Mbak? Ini kalau nggak salah, ya dia langsung masuk gaji ya? Payroll, ya betul. Ya, ini diperbaikan di ini Pak, modul pay slip ya. Betul. Jadi emang ada kaitannya nih modul leave dengan modul payroll gitu, Pak. Kalau menurut saya sih ini bisa jadi tidak rekomendasi, bisa jadi iya, karena
yang pertama, secara manual pun sebenarnya bisa ya. Maksudnya dalam artian di komponennya langsung diinput oleh si pegawai HR-nya. Cuma nanti kita lihat berapa total dari ininya dulu. Tapi ini rekomendasi nggak masalah sih. Tapi nanti kalau misalkan butuh ada pengurangan, ini salah satu komponen yang bisa dikurangi lah. Gitu sih. Mbak, mungkin masukan Mbak Rasti bisa di note aja nggak? Jadi nanti kalau pas mau ngurangin tahu poin mana nih yang bisa dikurangin gitu. Yang tadi yang mana ya? Boleh Pak, saya nyatetnya di catatan saya sih. Tapi kita ya juga di sini kasih ya. warna aja lah di sini. Diwarnain aja warna apa gitu. Saya hijauin ya. Tadi yang satu lagi. Siapa? Pak Ridwan ya? Suaranya jauh banget Pak Ridwan. Suaranya hilang Pak. Ya, sorry. Terdengar. Lagi ke Sumatera Pak Ridwan. Hah? Ini sinyalnya sih lagi agak jelek. Makanya gambarnya pun videonya saya tutup. Untuk komponen sendiri ini bisa diinput manual kan, misalkan cetak komponen tunjangan cuti tahunan gitu kan. Ya itu bisa sebagai lain-lain sebetulnya bisa Pak, misalnya dihitung manual nanti dimasukin sebagai lain-lain bisa gitu. Ya enggak, maksudnya komponen saya buat aja tunjangan cuti, nama komponennya, kemudian saya masukkan nominalnya langsung gitu kan, itu juga kan bisa. Bisa. Ya, itu salah satu solusi. Kalau ini kemarin kita rencananya menghubungkan, kita tarik nih cuti yang mana yang akan menambah. Jadi kan harga unitnya udah ada Pak ya, harga unitnya berapa itu kita hitung. Betul ada. Kemudian jumlah jumlah cutinya berapa hari nih di bulan ini. Nah itu yang kita ambil dari payslip secara khusus buat mengatasi ini. Ya, itu. Kalau itu saya paham untuk secara otomatisnya, cuman maksudnya ini mungkin salah satu yang tidak tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya ternyata yang ya bisa. Ya, itu aja sih. Cuman ya lanjut lah, itu nanti next kita mau dicabut dulu mungkin atau dibiarkan dulu? Rekomendasi nggak apa-apa. Oke, nanti di review lagi terakhir tadi Pak ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya rekapitulasi jumlah atau total keterlambatan dan nominalnya di dashboard karyawan. Ini sih kemarin memang ada obrolan ya dari HR sendiri, ada karyawan yang minta informasi ini. Tapi sementara karena nanti pun di payslip akan ada, jadi belum kami rekomendasikan. Jadi ini mah kayaknya nice to have dari sisi karyawan. Karyawannya bisa tahu dia terlambat atau tidak dari mana Mbak? Kalau dari laporan jumlah bulanan terlambat ya ada di laporan bulanan, di timesheet-nya ada Pak. Cuman kalau ini kan lebih ke nominalnya ya. Jadi potongan saya berapa ya bulan ini gitu informasinya. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Itu terlalu sensitif juga sih kalau menurut saya. Nanti sibuk nanti gitu paling HR tuh digugat sama karyawan gitu. Nanti mungkin solusinya sih sebetulnya di tiap akhir bulan karyawan kan mengeluarkan ada timesheet ya, ada laporan bulanan ya. Iya. Ini karyawan internal kan ya Mbak Rasi ya maksudnya internal ya? Pak. Nah kita mengeluarkan laporan bulanan Pak, sebelum laporan bulanan itu disubmit ke atasan atau ke HR, tiap karyawan bisa ngecek dulu tuh, saya terlambat berapa lama bulan ini gitu. Kalau misalnya ternyata ini enggak, kayaknya kemarin saya nggak terlambat deh. Nah pada saat itulah mungkin bisa mengajukan perubahan-perubahan yang ada di fitur di atas tuh. Kalau menurut saya sih selama ada rekapitulasi keterlambatan, maksudnya si pegawai bisa melihat saya terlambat atau tidak, itu udah cukup sih. Secara nominal sebenarnya itu lebih ke ranahnya HR. Tapi kalau misalkan ada keinginan dari HR seperti itu, di pengembangan aja sih. Dari keterlambatan juga udah cukup sih. Tapi ada ya pasti ya untuk melihat saya terlambat atau tidaknya. Ada Pak. Yes. Oke, selanjutnya fitur confirm payslip secara massal ya. Ini kaitannya sama ketika bikin payslip ya. Ini kami rekomendasikan karena memang kemarin kan disampaikan Pak Ridwan kalau misalkan kita ngebuat payslip ya untuk 100 orang, masa satu-satu dikonfirmnya gitu kan. Nah, ini sih kami rekomendasikan Pak. Ya ini setuju karena kan untuk yang eksternal juga ini pengaruh. Karena ini di SR kan dipakai juga sih. Ini bisa di SR internal atau di SR di eksternal sih. Ini oke, setuju. Oke, baik. Itu untuk HR internal selesai. Kemudian yang eksternalnya ini kaitannya dengan lembur. Setelah lembur
3 jam, ada istirahat 1 jam. Jadi ini mungkin pemotongan dari total lembur ya gitu. Sementara sih belum kami rekomendasikan untuk saat ini karena dari pengajuan overtime pun bisa disesuaikan jamnya gitu. Sebenarnya lebih ke gini sih, kalau yang lembur setelah 3 jam ini Mbak, kalau nggak salah yang saya tangkap waktu di eksternal ya, yang outsourcing, dia ada yang memang lembur dikarenakan SPL, surat perintah lembur. Nah itu ada pengajuannya yang ada di ODO itu, pengajuan lembur. Ada juga yang sifatnya shifting. Shifting itu yang memang jadwalnya dia itu udah lebih. Itu jadwalnya dia itu udah lebih. Contoh dia shift pagi aman lah, misalkan shift malam dia dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 7 pagi, itu kan lebih dari 8 jam ya kan. Nah, itu dihitung lembur, tapi dihitung lemburnya dikurangi 1 jam karena ada istirahat, lebih ke situ sih kalau saya lihat sih. Ini kira-kira teratasi dengan fitur default nggak Mbak Rasi? Jadi gini, Pak Ridwan, di default itu sudah ada. Misalnya saya lembur dari jam 6 sampai jam 11. Jam 6 sampai jam 11 itu kan sebetulnya 5 jam ya Pak ya? Nah, nanti secara otomatis isian itu nggak dikasih 5 jam Pak. Kalau kamu lembur dari jam 6 sampai jam 11, jumlah durasi lembur itu secara otomatis akan tertulis sebagai 4 gitu. 4 jam. Dengan asumsi apa? Dalam 4 jam kamu pasti istirahat ya sejam gitu. Jadi kalau 5 jam pasti ditulis 4 jam, tapi masih bisa diedit gitu. Kalau saya lemburnya 9 jam pasti dikurangi juga 1 jam gitu. Kurang lebih gitu. Ada yang bisa diedit manualnya gitu. Tapi itu ada pengajuannya atau secara working time? Kalau yang saya tangkap sih di outsourcing itu lebih ke working time-nya. Working time. Working-nya itu ininya jadwal kerjanya sih. Oh, jadwal kerja ya. Nggak terhubung dengan jadwal kerja sih itu ya. Ini memang pengajuan pure overtime sih. Ini overtime yang diajukan kalau ini kan ya, berarti ya? Betul. Untuk yang internal eksternal, ya? Iya, yang eksternal itu yang saya bilang khusus untuk satpam. Kalau yang lain mungkin ya normal ya, ada pengajuan SPL ya, surat perintah kerja, surat perintah lembur, ya kan. Tapi kalau untuk yang satpam itu dari jadwalnya memang sudah kelebihan dan memang harus dihitung tanpa harus mengajukan pun sudah dihitung dari jadwal kerjanya gitu. Oh iya. Ya kalau itu berarti bukan lembur ya. Bukan timesheet Mbak ini. Kalau satpam kan yang mungkin nggak pakai timesheet ya, dia nggak pakai nggak pakai task kan. Betul. Pakai tas, dia hanya hadir check in check out aja selesai. Check out sehari berapa. Iya, tapi melihat dari ininya juga, dari jadwalnya juga, kalau misalkan dia jadwalnya memang lebih dari 8 jam, itu akan dihitung lembur, meskipun dia tidak mengajukan ya, kan beda. Karena memang satpam itu unik, orang libur dia tetap masuk, dia nggak melihat hari libur, tapi dia melihat shift kerjanya, tadi jadwal kerjanya, gitu sih. Poin yang lembur selama 3 jam ini kalau saya lihat kemarin tuh ya secara otomatis ya itu. Berarti sebetulnya bukan jadi bisa dibilang bahasanya bukan lembur kali ya Pak ya. Jadi katakanlah gini, tadi kalau satpam ya kasusnya, kalau dia kerjanya sudah lebih dari 8 jam, misalnya jam 8 malam sampai dengan 7 pagi itu berarti sekitar 11 jam ya? Ya, betul. 11 jam ya, 11 berarti kan normalnya di 8 jam, berarti ada kelebihan kerja 3 jam, alias lemburnya 3 jam gitu. Betul. Nah, kalau seperti ini ya berarti lembur dia bacanya 3 jam gitu ya Pak ya? Betul. Nah, tapi kalau misalnya dia kerja sampai jam 8 pagi lagi, yang notabene 12 jam, berarti lembur dia ada 4 jam, tapi karena 4 jam dikurangi 1 jam gitu? Ya, betul. Ngaturnya di
Kustomisasi attendance. Udah benar sih kalau jawabannya sih, Mbak. Ini ya, maksudnya working time. Memang sih di time sheet juga ada. Tapi mungkin ini nggak di time sheet, nanti ditambahin di keterangannya bahwa ini adalah untuk yang non ini ya. Non internal. Emang eksternal sih, Pak. Ya, yang eksternal gitu ya. Iya, betul. Betul. Ya khusus satpam memang. Kalau yang lain sih. Nah, itu khusus satpam itu lebih cepat. Khusus satpam, khusus security ya. Ya, security satpam. Security. Kalau yang lain sih sebenarnya dengan pengajuan selesai. Semuanya pengajuan. Kalau yang satpam ada ini ada memang yang perlu. Oke. Ya betul sih, perlu yang break time tadi kan. Itu termasuk yang kita masukkan ke kolom rekomendasi gitu ya Pak Ridwan ya? Kalau menurut saya itu perlu karena selama ini perhitungan lemburnya kesulitannya di situ. Ya. Oke, baik. Mungkin perlu dimasukkan. Saya centang dulu ya. Ya. Ini masih manual, kesininya jadi 9. Oke, selanjutnya tambahan informasi terkait di mana karyawan saat ini bekerja. Ya tadi ya kaitannya dengan eksternal, ditambahkan informasi tersebut di halaman employee. Ini sih kami rekomendasikan karena perlu ya melihat perubahan pasti. Ini bukannya masuk ke ini ya Mbak, masuk terkait dia. Lagian. Bukan, maksudnya contoh dia bekerja di divisi A, divisi B, departemen A, departemen B. Ya, ini eksternal Pak. Jadi untuk outsource Pak, kalau yang tadi Pak Ridwan sampaikan sih itu udah ke-cover di internal ya Pak ya. Ada departemen, ada divisi. Cuman kalau untuk yang eksternal, kemarin tuh informasinya saat ini karyawan tersebut sedang bantu di perusahaan mana sih? Di project gitu. Mana ya? Project mana betul, ya? Project ya bahasanya. Oke. Gitu. Ya. Oke. Ini perlu sih jadi kami rekomendasikan. Ya, itu perlu. Kemudian poin selanjutnya ini terkait invoice ke customer. Jadi memang kita kan akan narik data payslip ya yang sudah di-generate di internal untuk jadi tagihan gitu. Nah, ini memang perlu sih gitu karena kan pasti tiap bulan ya dilakukan gitu. Jadi ini kami rekomendasikan Pak supaya bisa narik otomatis dari payslip ke invoicing. Halo, maaf saya skip. Udah sampai mana ya? Udah sampai SR. Eksternal, Pak. Udah sampai Bandung. Udah sampai eksternal, Pak SDM. Sampai HR eksternal, Pak. Oh, iya. Agung, ya. Nah, ini kami rekomendasikan sih Pak Ridwan. Iya. Kalau yang poin 13 itu harus Mbak karena isu yang saat ini yang memang ya kalau proses gaji sih sebenarnya aplikasi yang existing sudah diakomodir. Ya. Invoice-nya itu sih. Oke. Baik, kami lanjut ke sales CRM ya. Sales CRM ini yang pertama. Mas Andri? Mana Mas Andri? Hadir. Oke. Kita bahas sales CRM nih Pak. Iya. Oke. Yang pertama, adanya histori untuk melihat perubahan SO yang lalu, alias ini SO revisi ya, begitu. Ini sih kami rekomendasikan karena perlu ya kemarin. Gitu. Kalau saat ini kan kemarin kita print dulu, kemudian di save sendiri gitu ya, masih manual. Ini perlu dikembangkan kalau pengen ada tab SO yang lama, jadi ini kami rekomendasikan untuk kustomisasi. Ya, ini Mbak Rasti. Minor ya? Untuk yang sales ini sepertinya kalau yang untuk yang repeat order ya, SO revisi, itu kayaknya lebih cocok dimasukkan ke rental management deh. Dimasukkan ke rental. Memang ini Ya, jadi kan gini, stepnya kemarin itu kan pembeda antara sales dan rental management itu adalah kalau rental sales itu baru istilahnya untuk orderan baru ya. Nah, kalau untuk orderan repeat order, karena misalnya contoh gini, ada unit baru
unit lama yang dikontrak 1 tahun gitu misalkan, terus dia mau diperpanjang, berarti kita editnya di situ aja di rental DRO kan? Iya. Ya, di rental. Nah, kalau untuk sales itu lebih ke apa namanya yang baru. Itu aja. Jadi biar nggak kayaknya maksudnya bukan itu deh Mas Andri deh. Maksudnya apa? Pasti mungkin nggak yang saya ingat kalau nggak salah permintaannya pernah begini, quotation itu kan ada proses negosiasi ya. Oh iya betul. Ya kan? Ya itu. Negosiasi itu ada perubahan quotation. Nah, quotation itu kan minta gimana caranya kita pengen lihat quotation pertama sama quotation berubah. Nah, kemarin rekomendasi dari Mbak Rasti, dia cetak manual. Terus dikirim lewat message gitu kan, biar tersimpan gitu. Nah kalau ini dia akan menambahkan histori perubahan quotation-nya. Kalau menurut saya ini sih yang dimaksud. Tapi kalau yang rental ya setuju juga. Cuman iya benar. Ini untuk revisi 1, revisi 2 gitu ya. Ya untuk negosiasi biasanya negosiasi. Oh iya benar. Maaf saya nggak ini. Lupa kalau ya, itu maksudnya ada proses itu. Ya perlu disamakan persepsinya biar nanti di para GM juga sama gitu aja sih. Karena yang dimaksud di sini negosiasi kayak Mbak Rasti, benar nggak ya? Betul. Negosiasi apa ya? Ya. Maaf tadi agak putus-putus. Negosiasi Betul kemarin memang quotation pada tambahin Mbak di ini mungkin pada saat negosiasi ya. Gimana Pak? Pada proses negosiasi. Untuk proses negosiasi. Boleh di kiri, boleh di kanan sih. Ya. Kayaknya mending di kiri kali ya? Iya. Sorry untuk melihat perubahan hasil yang sudah lalu. Ininya khawatirnya rancu ya, tapi kita batasi memang ini yang terjadi dalam proses negosiasi gitu ya. Ini mungkin ya. Oke, ini kami rekomendasikan. Clear ya? Halo? Ya. Saya sih agak berat. Oke, enggak sih Pak Andi nggak freeze. Semua atau Pak Agung, Pak Agung, Pak Ridwan ini ya. Bilang. Kenapa? Saya ada nih. Ada ya. Saya ada kopinya. Kenapa? Kenangan ya. Kenapa? Ada kuning. Ada, oke. Saya share lagi dah. Agak deg-degan lihat ini cangkirnya Pak Agung. Nanti diganti lah. Diganti sama apa ya? Milih dulu. Pak Ridwan sama Pak Andri aman? Pak Ridwan, Pak Andri. Aman. Oh ada ya, udah bisa dilanjut. Oke, siap. Baik. Selanjutnya nomor 8 ini term and condition ya. Ini saya baca rekapnya aja. Term and condition untuk SO. Begitu. Jadi kemarin tuh ada perlu nih beda-beda nih kalau misalkan mau jual katakanlah kendaraan bermotor itu term and condition-nya beda. Gitu. Nah ini sih sementara belum kami rekomendasikan Pak. Karena tadi sebetulnya bisa ada satu apa istilahnya ya kolom di Odoo itu yang bisa dimasukkan di situ bisa diketik sih. di Kopas. Dengan Kopas kayaknya beres sebetulnya Pak. Iya betul. Karena takutnya kalau dibikin masternya harus bikin banyak banget ya term condition-nya gitu. Ada beda. Oh yang ini tuh yang term condition terkait SO secara template ya? Ya betul. Tuh Pak. Tapi gini Mbak Rasti, sebetulnya kan kalau saya baca, saya udah trial di Odoo itu, lebih yang itu general banget lah, hitungannya produk, description, unit, sama price gitu doang. Sedangkan di rental itu di bawah itu ada term and condition Pak, sebetulnya ada kolomnya. Ya, memang bisa diketik manual. Saya ada catatan bahwa yang kolomnya kita itu kan message. Nanti selain quantity Pak, selain quantity ada periode sewanya. Ada periode sewanya. Jadi
kalau menurut saya memang tetap harus dibuat detail SO-nya, karena nanti mempengaruhi di semuanya, karena kita nggak bisa di SO itu kita buat langsung yang di tabelnya itu kan, mungkin nanti saya kasih contoh, misalkan rental quotation rental gitu ya. Quotation rental kan ada jumlah unit, tipe unit, jumlah unit, terus masa sewa, terus harga sewa per bulan sama total harga sewa. Nah itu, kalau di Odo saya baca kan kemarin kan cuman jumlah unit sama harganya per unit gitu aja. Nah itu agak sulit tuh nanti tuh kalau nggak diedit untuk kebutuhannya apa, untuk kebutuhan rental. Mungkin kalau untuk kebutuhan outsourcing saya belum tahu ya perhitungannya gimana. Tapi kalau yang lain, yang rental itu udah jelas ada beberapa deskripsi yang harus kita masukkan ke dalam SO. Nanti juga akan berpengaruh terhadap invoice, repeat invoice-nya sama di rental manajemennya juga. Dia akan berapa lama tuh dia di blok untuk disewa gitu kan. Karena nanti kalau kita nggak input di SO, ada inputan yang lain, takutnya missing Mbak Rasti. Oke, berarti ini sebetulnya periode rental ya Pak ya? Kalau misalkan kita bicara rental, periode rental tersebut kan ya? Betul, periode rental. Ini lagi ngebahas nomor berapa? Nomor 8 ya? 8 Pak. 8. Iya, nomor 8 Pak Andi. Memang sih kalau di rental, ini agak geser sedikit ke rental, di modul tersebut ya Pak ya, ada start dan end dari periode kontrak sebetulnya, atau periode rentalnya gitu. Kalau di SO memang kita bicaranya SO ya, tidak spesifik rental gitu. Nah, kalau yang term and condition ini sebetulnya lebih ke tadi misalnya ada, katakanlah misalnya ya, yang umum kan pembayaran sekian termin gitu misalnya. Untuk yang kayak begitu bisa dimasukkan ke dalam condition. Ini lebih ke situ sih mungkin Pak Andri. Iya, kalau term and condition saya ngerti, tapi untuk setiap mungkin template SO kali ya, data apa aja yang harus diinput di SO itu gitu loh. Itu yang harus difikirkan sih. Kecuali kalau itu ini berarti beda sih itemnya berarti itu ya. Yang ini sih memang lebih ke term and condition-nya saja gitu. Iya. Mungkin lebih tadi keinginannya. Kalau term and condition sih kalau menurut saya nggak ada masalah sih itu. Nanti kita editable gitu kan, ada editable. Cuman kan lebih ke inputan yang dibutuhkan Odo untuk proses selanjutnya itu yang harus difikirkan sih. Maksudnya Mas Andri gini sih Mbak Rasti, mungkin lebih ke terkait dengan ini fokusnya di rental kendaraan ya, sifatnya yang periode rental dan masa sewa rental itu nanti akan mempengaruhi dari penagihan invoice-nya, dan ini pun akan harusnya generate SO-nya itu berbeda-beda perlakuannya. Maksudnya berbeda-beda perlakuannya, contoh untuk yang ekspedisi berbeda, untuk yang outsourcing berbeda, untuk yang rental berbeda. Secara template ya, masing-masing template itu ada. Makanya tadi ada sempat Mas Andri bilang, ini lebih ke template SO kali ya. Gitu. Bukan, dia pengennya template SO itu secara masing-masing, masing-masing jenis penjualan tuh kita berbeda-beda. Kayak rental mobil, motor, mungkin ada kata-kata proyek ini selama ini akan disewa berapa bulan dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ada kata-kata secara defaultnya untuk kan hanya sifatnya cuman ini mobil harganya 1, kuantitinya 2, harga satuannya sekian, totalnya sekian. Yang menjelaskan produknya gitu Pak ya, bukan menjelaskan kontrak secara keseluruhan ya? Ya, menjelaskan produk, maksudnya ada template SO sendiri sih, lebih ke template SO kalau saya. Penyesuaian template berarti ya. Kalau template kayaknya di tiap SO template-nya berbeda, itu agak sulit Pak.
Tapi memang kebutuhan tadi bisa terakomodir untuk keterangan-keterangan tambahan masing-masing, katakanlah tiap bisnis kan ada karakteristiknya tersendiri ya. Nah, keterangan-keterangan itu bisa diakomodir dari 3 tempat, Pak. Gitu. Satu, dari deskripsi ya. Deskripsi produk kan bisa dirubah tuh ya. Misalnya ini bla 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 terhadap produk ini dari kapan sampai kapan. Yang kedua, kalau di SO mungkin ini agak mundur lagi ya ke belakang ke yang kemarin mungkin. Ketika di SO Mbak Rasi bisa dibuka yang SO versi 12. Layar saya kelihatan SO nggak? Ini lagi saya buka, Pak. Atau di saya yang lagi ini. Kelihatan sih lagi masuk ke demo today. Nah, ini di SO ketika ini kita edit. Yang project description-nya belum masuk ya, Pak. Itu kan bukan di foto ya. Iya betul, itu bisa ditambahkan nanti. Udah kelihatan belum ya sama saya? Nah ini jadi ada 3 tempat Pak. Pertama di deskripsi bisa dicoba Mbak Rasi diedit. Ini udah SO yang nggak bisa diedit ya? Nggak bisa Pak. Nah, ini bisa ditambahkan keterangan apapun itu yang diperlukan gitu. Yang pertama di sini Pak. Ya, yang kedua bisa juga ditambahkan add note Pak di baris. Jadi add note, tambahkan ini keterangan-keterangan. Coba keterangan dari add note mungkin Mbak Rasi tambahkan. Oke, ini di save. Yang ketiga adalah penambahan di term and condition di bawah Pak. Itu bisa tambahkan keterangan dari term and condition. Ya. Ini description nanti ya. Coba Mbak Rasi supaya dapat gambaran ya, di print out. Ini deskripsi. Di deskripsi itu ada di sebelah kiri ya, itu bisa bebas apapun. Kedua, keterangan dari add note, nanti di bawah itu ada produk lain, dia bisa tetap menjelaskan. Terus yang di bawah ada keterangan dari TNC dari term and condition ya. Coba balik lagi satu lagi supaya nambahin supaya lebih jelas ya Mbak Rasi ya. Di edit tambahin produk Mbak. Oke, boleh. Ini tambahin produk apapun. Sorry. Agak beda ya yang tadi. Nah, si keterangan dari add note itu bisa digeser-geser Pak, mau ke atas mau ke bawah gitu. Dalam case ini kita kasih contoh yang di tengah-tengah ya, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seperti Pak Andri sampaikan tadi ada berbagai sampel. Nanti kami di-share aja Pak sampelnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan 3 slot ini semuanya bisa teratasi juga gitu. Tapi gini juga Pak Andi, saya sih lebih concern ke SO itu harus terhubung dengan bukan cuma sekedar hasil output ininya ya, quotation tulisannya ya. Tapi nanti apakah dari add note itu bisa berfungsi sebagai indikasi untuk trigger lah, sebagai trigger untuk invoice misalkan, untuk invoice, terus untuk nominal harga misalkan. Kalau contoh lah misalkan di add note itu mau dimasukkan terkait informasi masa sewa ya. Nah di informasi masa sewa itu nanti jadi trigger nggak untuk itu misalkan kan kemarin dia gini ada sales baru terkait rental buat SO dulu, baru ketika unit sudah terdeliver dia akan terregister di rental manajemen bahwa sudah di unit ini di aset kan udah kebaca tuh sebagai unit rental. Nah di rental manajemen akan kebaca bahwa unit ini sudah diregister sebagai unit rental dengan SO nomor sekian gitu ya. Itu untuk unit baru. Kalau yang
Saya juga bingung itu aja sih Pak Andi. Paling gini Pak Andri, kalau bayangan sekarang ya Pak ya, misalnya gini, kita ada kegiatan atau project lah untuk rental nih ya, yang memang barangnya baru nih Pak. Nah karena barangnya baru berarti belum ada kan, kita belum punya kan, harus melakukan pengadaan. Jadi kita harus masukin dulu SO kan Pak, bahwa ada kebutuhan nih, ada project nih SO untuk rental misalnya 5 kendaraan. Nah, karena barangnya belum ada, jadi kita harus bikin PO kan, Pak. Harus ngajuin pembelian kan. Bukan PO, PR dulu ya. Ngajuin PR. Nah, kemudian dia udah proses PR, PO, dan seterusnya udah dapat barangnya, baru kita nanti input di rental management, Pak. Jadi kita harus keluarin tadi bahwa si kendaraan ini itu untuk project mana, dan nanti periodenya berapa lama sih rentalnya gitu. Jadi kayaknya ini terpisah sih, Pak. Ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong untuk item number tadi yang dibahas, Mbak, itu permintaan dari tim apa ya? Dari tim CRM. Nah, ini lebih ke konteks rental atau bisnis umum waktu dulu kemarin? Kemarin dibahas di duanya ya Pak Andri, seingat saya. Karena ini saya sih nangkepnya untuk yang term and condition kemarin sih. Saya pikirnya yang di notes ya, di notes di bawah itu. Gitu. Mungkin konteksnya berbeda dengan yang tadi Pak Andri sampaikan gitu ya. Penangkap kalau lihat di obatnya kan di sebelah kanan kita mau bikin term and condition. Nah, itu karena supaya otomatis di bawah gimana kan gitu ya. Kalau kemarin gitu asumsinya pemahaman kami gitu, Pak. Jadi setiap SO dan invoice memiliki TNC dan berbeda. Setiap SO rental seperti kendaraan bermotor, komputer, ekspedisi. Nah, ini TNC yang dimaksud di sini adalah keterangan yang kami asumsikan atau kami definisikan adalah TNC yang ada di bawah, Pak. Di bawah Odu ya yang coba tadi di sini kembali ya. Ke Nah, yang itu bukan Pak maksudnya atau berbeda ya yang kita. Kalau kemarin asumsinya oke, ketika rental motor TNC yang di bawah itu berubah jadi apa gitu, keterangannya apa gitu. Kalau mobil Andi sama Mbak Rasti, Pak Andi sama Mbak Rasti, kalau untuk poin itu memang sebenarnya sudah clear sih kalau saya bilang. Untuk term and condition itu oke, dia tidak masuk rekomendasi, bisa secara manual. Tapi tadi ada mungkin lebih fokus dari Mas Andre itu memikirkan terkait SO-nya. Kalau nomor 8 sih sebenarnya kalau menurut saya udah clear ya, tapi ada isu lagi itu isu yang harus jadi perhatian terkait generate SO-nya itu sendiri, karena rental itu yang tadi dibilang kalau rental yang belum ada unitnya dia akan di-generate di SO ya, di SO dengan masa sewanya, kemudian dia akan harga, kalau harga mungkin tuh masuk ke produk ya, produknya, itemnya, kuantitinya berapa, harga price listnya berapa. Nah, kalau periode masa sewanya harus ditambahkan karena nanti pengaruh ke invoice per bulannya. Nah, kalau invoice itu nanti adanya dari rental, Pak. Nah, jadi gimana proses di modul rental manajemen ya, Mbak? Jadi gimana tuh, Mbak? Kenapa? Contoh misalkan ada project rental yang baru belum ada unitnya di POJ. Nah, berarti kita harus mengajukan dulu sebagai SO, Pak. Karena tadi di rental kan nggak bisa masuk ya, karena barangnya belum ada gitu. Nah, jadi diajukan dulu di SO bahwa ada nih project untuk sewa kendaraan sekian, 5 unit misalnya. Nah, dari SO, karena memang barangnya belum ada, berarti harus pengajuan dulu ke bagian logistik. Nanti via PR, kemudian PR PO di-receive barangnya, baru itu nanti bisa terdaftar di rental gitu. Jadi bisa melakukan istilahnya penyewaan gitu ya. Karena nanti di rental itu kita harus definisikan kan kendaraannya yang mana yang dipakai gitu kan. Nah, udah di rental nanti invoicing dari rental itu, Pak. Itu udah ada recurring-nya nanti di situ. Nah, ini persepsinya agak berbeda nih. Coba Mas Andri coba diluruskan. Kalau persepsi saya, yang pertama, rental manajemen itu untuk proyek-proyek rental yang sudah ada asetnya ya. Oke, itu poin yang pertama. Nah, untuk rental yang belum ada asetnya itu tetap di-generate di SO. Nah, otomatis di SO itu ada
bukan status ya, flag untuk ini project rental atau hanya jual beli gitu kan. Nah, kalau misalkan rental itu ada periodenya. Nah, nanti secara otomatis pada saat good receive pun itu nanti akan langsung dikirim ke masing-masing user gitu kan. Nanti akan tercatat juga di rental management gitu. Itu yang saya tangkap ya. Coba Mas Andri, seperti itu atau gimana Mas Andri? Wah, Mas Andri sepertinya lagi nelfon juga nih. Nah itu, jadi kenapa si Andri bilang setiap SO itu bisa berbeda-beda, kemungkinan pada saat ada rental baru ya berarti perlu ada deskripsi tadi periode, ya kan, kemudian tanggal mulai proyeknya. Nah itu akan mempengaruhi SO-nya juga. Jadi SO-nya itu kan nanti kita akan kirimkan ke quotation-nya ke pelanggan kan, ke customer kan, bahwa kita menawarkan kita menawarkan mobil sekian harganya selama sewa 36 bulan. Gitu. Makanya kalau saya sih solusinya terserah dari IDS ya. Kemarin tuh saya ada dua kan, kemarin saya minta catatan ke Mbak Rasti. Yang pertama SO itu khusus untuk jual beli ya, yang pertama. Itu clear. Betul. Rental management itu untuk sewa, meskipun ada yang tidak ada asetnya ataupun yang sudah ada gitu. Jadi semuanya, jadi nanti ada SO, ada RO bahasanya. Itu solusi pertama. Nah, solusi kedua adalah setiap proyek yang tidak ada asetnya itu masuk ke SO, semuanya masuk ke SO, baik itu rental, baik itu jual beli. Kalau tidak ada barang asetnya itu masuk ke SO. Jadi mau nggak mau dari tim IDS harus mengcustom SO-nya, itu harus ada sewa atau jual beli dengan ada periodenya juga kan, periode sewanya. Nah kalau yang aset yang ada itu masuk ke rental management. Nah itu kan saya kembalikan dari tim IDS bagaimana memberikan solusinya gitu. Nah tadi informasinya saya dapat nangkap dari Mas Andri bahwa rental management itu untuk aset-aset yang sudah ada gitu. Ya itu sebetulnya lakukannya aja sih Pak ya, di Odoo-nya sendiri. Bisa saja kalau kita mau mengkhususkan kegiatan rental sebagai RO bisa aja. Jadi kan asetnya kita anggap asetnya ada sebagai catatan di Odoo-nya ya. Sebagai catatan di Odoo-nya dianggap ada aja gitu. Paling nanti tidak ada flagging. Ini ada tapi tiada gitu kan. Semacam itu bisa aja kan Pak ya? Ya itu bisa aja. Tapi kan dari sisi kita, dari sisi POJ, bahwa kita pengen tahu aset yang memang benar-benar yang kita kelola itu ada berapa. Nah, walaupun itu bisa dilihat, bisa dilihatnya nanti dari aset manajemennya. Karena kan tadi kita udah menghubungkan antara inventory, accounting, dan aset manajemen di poin yang sebelumnya Pak ya. Gitu. Betul. Ya, dan itu sebetulnya terlepas dari SO ya Pak ya? Berarti di rental manajemen ya? Di rental. Sebetulnya kalau pengen asetnya ada kondisinya seperti apa, kita lihatnya di aset manajemen sebetulnya. Ya, nah kalau sekarang kan kita ngebahasnya di SO ya. Nah SO ini tadi kebutuhan kembali ke formatnya, yang sebetulnya dibutuhkan di SO itu apakah memang kalau memang dibutuhkan, ternyata di SO perlu ada tanggal awal dan tanggal akhir, ya udah itu tinggal kita tambahkan kan sebetulnya ya. Betul. Ya kalau dari saya kalau dari saya sih yang nangkep Mas Andri itu bahwa SO-nya itu memang khusus untuk rental itu perlu ada informasi periode sewa. Nanti itu berhubungan dengan quotation dan invoicing-nya, karena itu nanti akan dicantumkan keterangan itu. Nah, sedangkan kan SO yang di Odoo sekarang kan default-nya belum ada. Tapi nanti akan ada kemungkinan nggak Pak, misalnya sudah dibikin di SO, dan SO ini adalah modelnya karena asetnya tidak ada, kita masukin di SO kan. Nah dari situ akan ada penagihan yang misalnya berulang gitu kan. Kalau kita dari RO,
kalau dari Aero kan sudah kita buatkan Pak fiturnya untuk penagihan berulang dan untuk betul-betul fitur ini bisnis modelnya adalah rental gitu. Nah, betul, makanya kalau saya bilang dengan ESO nggak ada itu gitu kan. Ya, tadi saya bilang makanya yo Mas Andri. Maaf, skip tadi ada telepon dari POJ 1 sama GM. Jadi gini, benar juga memang biar nggak confuse ya masalah terkait rental order. Nah, ya anggaplah gini lah, saya ngambil jalan tengahnya aja, mungkin daripada modifikasi SO, nanti kan panjang tuh produknya banyak ya, kita ada banyak produk ya, ya kan? Nah, kita ada banyak produk, lebih ke SO itu nanti dibuat yang untuk yang universal aja, itu ya Pak. Terus, nah nanti yang perlu diperhatikan yang di rental order, apakah rental order itu bisa untuk yang unit baru atau unit yang tidak tersedia atau tidak, itu aja sih nanti. Ya, yang di rental itu lebih simpel Pak. Nah, itu yang solusi kedua, makanya tadi saya justru menawarkan ke IDS yang lebih mudah gitu. Kalau saya memang solusi kedua yang lebih mudah. Solusi kedua lebih simpel sebetulnya Pak ya, dari sisi nanti manajemen asetnya di POJ juga gitu. Ya, untuk di rental mungkin di concern di rental manajemen aja deh, nanti deh bahasnya deh. Lanjut aja yang di sana cukup. Oke. Jadi kembali ke term and condition, sebetulnya yang dimaksud betul ya Pak ya, yang kolom di bawah itu ya? Atau ada concern lain? Oh, beda. Nah, nanti gini aja sih, terkait term and condition atau template dari quotation, nanti saya akan kirimkan sampelnya ya Pak ya. Kira-kira di Odoo itu bisa mengakomodir seperti apa gitu aja. Boleh. Oke. Biar nggak ada confuse juga. Kayaknya lebih bagus lihat ini. Nanti kan gini, ada berapa template Pak sekarang yang ada Pak Andri? Yang jelas kita ada template, ada rental komputer, rental mobil, terus rental mobil, rental motor itu beda kan, ada term and condition, ada beda dikit lah, tapi template-nya sama term and condition-nya. Terus rental quotation outsourcing itu beda juga, sama yang beli putus. Nah, beli putus itu emang udah Odoo pasti mengakomodir istilah gitu, karena kalau saya lihat Odoo hanya berbicara terkait jumlah yang mau dibeli sama harganya, udah selesai gitu kan. Boleh. Kira-kira kapan Pak Andri bisa dikirim? Kalau memang memungkinkan nanti sambil kita kepotong istirahat, supaya nanti pas nyambung dengan Pak Andri, Pak Ridwan lagi kita udah punya jawaban, kita coba analisa segera Pak. Jadi target hari ini untuk memfinalisasi dulu priority yang ada, kita bisa tuntaskan. Mulai besok mungkin sudah bisa diskusi ke on time ya Pak ya, ke schedule berikutnya gitu. Today saya kirimin nih, saya kan lagi di mobil nih, lagi mau menuju kantor. Hati-hati Pak, jangan sambil nyetir. Baik. Jelas sambil nyetir sambil meeting. Luar biasa ya. Pak, sambil nyetir. Kalau gitu Pak Andri, kita kondisikan supaya bisa terwakili ya nanti kebutuhannya. Ya, maksud saya gitu juga sih. Ini kita ada template kayak gini, apakah Odoo mengakomodirnya di mana gitu. Itu sih nanti aja di concern. Baik Pak. Ya. Makanya kalau saya memberikan dua solusi itu, maksudnya biar tim Odoo itu mempermudah, kira-kira yang lebih mudah yang mana. Nah, kalau yang poin 8 sih sebenarnya kalau menurut saya itu udah clear sih, bahwa term and condition itu nggak ada masalah untuk di bawahnya. Mungkin kalau template-nya nanti dikirim sama Mas Andri lah, diakomodirnya seperti apa. Tapi persepsinya kita luruskan ya, kalau menurut saya SO itu untuk sifatnya yang memang universal atau jual beli. Nah, untuk rental manajemen itu untuk yang sifatnya kita jualan rental ya, yang sewa. Rental saja gitu. Baik itu aset yang ada ataupun tidak ada gitu. Nah, mungkin itu jadi satu catatan lagi sama timnya IDS untuk yang rental manajemen, berarti ada hubungannya sama yang purchase order ya, jika memang dia asetnya tidak ada. Itu sih. Iya Pak. Ini nyambung dengan poin berikutnya sebetulnya Pak. Tadi yang Pak Ridwan sampaikan untuk PR ya.
Gitu. Ya. Nah, ini tadi poin 8 berarti kesimpulannya kita akan melihat ini kaitannya lebih ke template, mungkin ya template SO-nya. Ya. Jadi Pak Andri akan kirimkan. Jadi ini sementara warna hijau aja dulu ya Mbak Rasi ya. Ya, ini belum direkomendasikan. Discuss dulu. Nah, ini nomor 12. Ini nyambung dengan yang tadi Pak Ridwan sampaikan bahwa kalau tadi ya SO produknya belum ada, itu kan perlu bikin PR. Nah, minta ada dibuatkan kayak tombol yang langsung relasi ke PR gitu. Nah, ini mungkin tadi yang Pak Ridwan sampaikan berarti sebetulnya ini harusnya di RO ya? Atau Di di SO pun sama ada. SO pun tetap sama, ada. Ya? Karena memang kita jual beli ya mirip hanya up aja, Mbak. Oke, berarti di SO pun tetap perlu ya. Tapi ini sementara belum kami rekomendasikan sih Pak, karena tadi masih bisa di-create langsung via modulnya gitu. Oke, kalau di-create modulnya nggak ada masalah, tapi sepertinya ada ini deh, ada keperluan untuk dari tim POJ untuk ini pembelian purchase-nya itu dari SO mana sih, itu perlu diambilnya dari mana ya? Itu kayaknya udah ada ya, untuk SO yang produknya belum ada, pengadaan pembuatan. PR-nya ada sih, sebentar. Sorry, nggak ada sih. PR. Kita kalau nggak salah mau menambahkan ya Mbak Rasi ya? Ada di list, ya betul Pak, di listnya PO, tapi itu kayaknya di purchase inventory deh. Ini ya Pak, tadi. Sorry, tapi ini kaitannya sama antara PR dengan PO sih sebetulnya. Oh, beda konsepnya. Beda. Kalau SO memang ya, kalau itu kalau di message nggak cukup ya Pak Andrea. Ini PO ini saya buat karena ada SO yang ini gitu. Nanti takut bukan nggak cukup sih sebetulnya. Kalau saya lebih cenderung bahwa di Odo itu nanti misalkan contoh lah ada SO tapi belum dibuatin PR-nya gitu loh. Nah, itu dia. Maksudnya butuh follow up-nya. Iya. Jadi ketika udah SO-nya udah closing, apakah dia butuh PR atau tidak? Kalau bisa si Odo-nya memberikan opsi bahwa contohnya misalkan kan gini, kalau namanya kita jualan kan istilahnya kita jualan nih, tinggal kita pick up-innya dari store mana nih atau dari inventory yang mana. Cuman kalau nggak ada di inventory otomatis kan kita harus PR. Itu aja sih. Jadi ketika kita sudah closing, delivery request, contoh gini lah, kita berbicara bukan cuma rental lah, semuanya lah. Misalkan ada pembelian jual putus misalkan buku gitu di toko lain kan, dia harus ada di inventory kan untuk kita tarik SO ini, dia tolong delivery unit ini gitu kan. Betul nggak? Betul. Dari SO ya? Nah, ketika ya kita bicara udah berangkat dari SO dulu. Kalau dari SO ngecek, ternyata di inventory tidak ada unit ini gitu kan. Mau itu berupa aset atau berupa inventory di store, kalau dulu saya istilahnya itu harus ada PR atau istilahnya langsung shortcut bahwa kalau nggak ada di inventory dia harus lanjut ke PR gitu aja sih Mbak. Lebih ke button aja sih menurut saya, button dan link ke sana gitu. Iya. Itunya sih udah clear sih Pak. Cuman ini tadi kalau saat ini belum direkomendasikan karena masih bisa dilakukan manual tadi ya, langsung ke modul bersangkutan. Tapi kalau misalkan ya kita balik lagi maksudnya bukan juga manual, nanti ada baiknya kita menggunakan kita menggunakan fitur schedule activity Mbak, gitu ya Pak Ridwan, Pak Andri. Kan ada misalnya kita punya SO nih, ternyata barang ini nggak ada gitu. Nah, dibandingkan dengan kita membuat sebuah tombol, saya sih lebih rekomendasi kita menggunakan schedule activity Pak. Schedule activity yang kita tugaskan pada siapa, harus melakukan apa sampai tanggal berapa gitu. Nah, nanti si item ini, schedule activity ini akan menjadi reminder orang tersebut, orang yang bersangkutan. Gitu. Nanti akan muncul juga di dashboardnya dia, oh saya itu harus memfollow up nih, dari SO ini saya harus membuat PO yang ini.
Nah, itu akan menjadi tracking nih terhadap SO ini, ada komunikasi seperti ini dan sudah ada task yang disusun atau task yang diperintahkan terhadap orang-orang PO, tapi kok nggak dijalanin gitu ya. Nah, itu sudah sebetulnya sudah terakomodir dengan menggunakan fitur schedule activity, Pak. Gitu. Ya, mungkin saya komentar sedikit ya, Pak Andi. Kalau saya lihat dari levelnya kan ini 1 ya. Kalau menurut saya dari segi fungsi POJ kita butuh, mungkin dibuat rekomendasi aja. Maksudnya memang kita butuh untuk shortcut ini dalam catatan gini. Kalau untuk schedule itu kan itu di luar di luar pekerjaan kita ya. Justru kita mau pekerjaan kita itu sesuai dengan apa yang ada di modul ODO gitu. Dalam artian pada saat ESO memang barangnya nggak ada, next step-nya apa gitu Pak ya berarti ya? Iya. Kita berbicaranya tentang bagaimana cara kita kerja di modul ODO gitu. Meskipun memang tadi bisa dengan schedule, tapi schedule itu kan lebih ke kayak komunikasi antar orang ya. Tapi kalau ini kita lebih ke kita memaksa orang-orang tuh bekerja di modul-modulnya gitu. Oke. Baik. Kebutuhan itu sebetulnya ada di nomor berapa sih? Ini Pak. Yang ini ya. Boleh Mbak Rasi mungkin di sini kita akan dibuatkan tombol create PO, membuat relasi PR dengan SO ya. Ya ini nanti link. Udah ada ya ini. Ya maksudnya tapi belum direkomendasikan gitu sama kita. Tapi ternyata Pak Ridwan kalau itu penting berarti direkomendasikan. Kalau melihat dari levelnya sih 1, kalau menurut saya udah dibuat aja rekomendasi. Oke. Siap. Intinya gini sih Pak Andi. Khawatirnya memang belum ada ditulis di sini gitu ya. Udah ada. Tapi udah ada berarti kan? Udah ada. Jadi, belum ada yang perlu ditambahkan. Kita itu pengennya nanti semuanya kerjanya di ODO gitu Mbak. Jadi jangan sampai misalnya kalau schedule gitu punya sendiri gitu Pak. Itu sih lebih ke situ. Kalau anggapannya adalah user ini kita udah terapin thread kerjanya tuh kayak gini, flow-nya udah harus dijalani semuanya di aplikasi ODO seperti yang tadi disampaikan sama Mas Ridwan. Jangan kalau di reminder memang dibuat reminder di aplikasi ODO, tapi secara flow di aplikasinya tidak mengakomodir. Oke. Itu sih makanya lebih baik tetap rekomendasi. Oke. Yap. Kalau solusinya dengan ini nanti mungkin kita juga akan menjelaskan agak setelah makan siang barangkali Pak ya. Ya misalnya untuk nomor 12 ini di ODO akan dibikin gimana sih sama kita, nanti mungkin Mbak Rasi akan show juga mock up ya yang ini tambahin tombolnya di sini ya, fungsinya apa gitu. Oke, kita break dulu ya. Boleh Pak. Ini kita sampai ya, mungkin kita break dulu deh Pak. Ya. Kita kembali jam dulu ya. Pak Ridwan, kira-kira baiknya. Lanjut jam berapa kita kira-kira? Kalau kami standby di jam 13 sudah siap. Tapi menyesuaikan. Biar cepat selesai sih kalau menurut saya sih sejam aja ya. Oke. Paling lama ya. Jadi jam 1 kita udah balik lagi gitu ya. Oke, siap. Ya. Nanti saya balik lagi. Oke. Ya. Siap. Makasih Pak Ridwan, Pak Andri. Selamat Pak. Ya. Oke. Ketemu lagi jam 1 ya. Jam 1 ya Pak. Ya, sudah Pak. Oke. Berarti kita break dulu ya, Kang Andi ya. Siap. Nanti ruangannya sama ya? Di sini lagi atau? Ini lagi aja sini. Saya nggak keluar lah, saya biarin aja begini. Oke. Saya nggak keluar. Aja ya. Saya standby aja.